Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Awaliyah Nuraini. Di sini saya akan membahas tentang pemerintahan dan perkembangan politik pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Nah, Khalifah Umar bin Khattab ini memerintah selama 10 tahun kurang lebih 6 bulan 4 hari. Mengapa Khalifah Umar ini bisa menjadi khalifah? Nah, karena Abu Bakar ini khawatir atas peristiwa yang menegangkan yang terjadi di Saqifah Bani Sa'diyah yang hampir nyaris menyeret umat Islam ke jurang perpecahan itu akan terulang kembali. Yang kedua ialah kaum Ansor dan kaum Muhajirin yang mengklaim bahwa golongan merekalah yang berhak menjadi khalifah. Ketiga, umat Islam pada saat itu baru saja menumpas kaum murtad dan pembangkang di dalam negeri, sementara pasukan mujahidin sedang bertempur di luar kota Madinah melawan tentara Persia di satu pihak dan tentara Romawi di pihak yang lain. Penunjukan Umar ini dilakukan pada saat Abu Bakar mendadak jatuh sakit di masa jabatannya yang masih terbilang baru, dan penunjukan ini juga harus atas dasar rekomendasi, saran, serta persetujuan umat Islam di kala itu. Kemudian Abu Bakar mengadakan musyawarah atau konsultasi dengan beberapa orang sahabat yang sudah senior yang membuahkan hasil akan persetujuan Umar menjadi khalifah yang dipilih secara objektif di kala itu. Pada pemerintahannya ini, Umar berhasil mengkikis para pembangkang di dalam negeri, dan era penaklukan militer pada saat itu juga Umar pun merintis kembali untuk mensukseskan pemerintahan yang sudah dirintis pendahulunya. Dan lagi belum genap setahun Umar menjabat di pemerintahan ini, ia telah membuahkan hasil dan menunai prestasi dalam perluasan wilayah kekuasaan. Pada pemerintahannya, Umar berhasil mengkikis para pembangkang di dalam negeri dan penaklukan era militer pada saat itu juga sudah dimulai. Maka Umar pun mulai merintis kembali untuk mensukseskan pemerintahan yang sudah didahului oleh pendahulunya. Dan lagi belum segenap setahun Umar ini menjabat di dalam pemerintahannya, ia telah membuahkan hasil yang menunai prestasi dalam perluasan wilayah kekuasaan. Pada 135 Hijriah dan setahun setelah itu, Damaskus dan ibu kotanya Syria berturut jatuh ke tangan kaum muslimin setelah pertempuran hebat di Yarmouk, sebelah timur anak sungai Yordania, serta pasukan Romawi yang terkenal kuat juga tunduk pada pasukan Islam kala itu. Pada tahun 637 Masehi terdapat perang Kadisian yang menentukan masa depan Persia, seperti perang Yarmouk yang menentukan nasib Syria kala itu. Masih dengan kemenangan peperangan yang dikoordinir oleh Khalifah Umar pada tahun 642 Masehi atau 22 Hijriah, membuahkan hasil dengan seluruh wilayah Persia sempurna dikuasai oleh pemerintahan Umar. Padahal tentara dari Persia itu jumlahnya lebih banyak daripada tentara Islam yang diibaratkan 6:1. Akan tetapi dengan jumlah tentara yang begitu besar, justru membuat Persia itu mengalami kerugian besar karena mereka dikalahkan oleh tentara Islam yang jumlahnya lebih sedikit dari tentara Persia. Kaum muslimin menyebut kemenangan ini dengan kemenangan dari segala kemenangan. Strategi yang berlangsung cepat pada saat perebutan atas kekuasaan yang meraih prestasi di mata dunia, yang seakan-akan digerakkan oleh kekuatan gaib yang telah meluluh lantakkan kerajaan Persia dan Romawi dan juga Irak, Syria dan Mesir yang termasuk paling gemilang dalam sejarah ilmu siasat perang dan tidak mengalami kekalahan.
Keberhasilan ekspansi di atas Khalifah Umar bersamaan dengan pusat kekuasaan Madinah yang mengalami perkembangan sangat pesat. Umar juga berhasil membuat dasar-dasar bagi pemerintahan di bagian keuangan yang handal untuk melayani tuntutan masyarakat yang terus berkembang. Jadi, Umar mendirikan beberapa dewan untuk membangun Baitul Mal yang mencetak uang, membentuk kesatuan tentara, melindungi daerah tanpa batas, mengatur ngaji, mengangkat para hakim, dan menyelenggarakan hizbah. Umar juga menaruh prinsip-prinsip demokratis dalam pemerintahannya dengan membangun jaringan sipil yang sempurna. Pemerintahan Umar ini menjamin hak yang sama bagi setiap warganya dan tidak pilih kasih atau tidak memberikan hak istimewa tertentu pada siapapun. Bahkan pemerintahan pada masa Khalifah Umar sangat sederhana, baik dalam bangunan ataupun pakaian, dan tidak ada perbedaan antara penguasa dan rakyat, dan pemerintah Umar dapat dihubungi oleh rakyat setiap waktu. Pada masa pemerintahannya, Umar juga memperbaiki dan mengkaji ulang kebijaksanaan umat Islam seperti kepemilikan tanah dari peperangan atau ghanimah yang membiaskan pemiliknya menggarap tanah tersebut serta melarang kaum muslimin untuk memilikinya karena mereka menerima tunjangan dari Baitul Mal atau gaji dari prajurit yang masih aktif. Sebagai gantinya, atas tanah itu mereka dikenakan pajak atau al-kharaf. Umar juga meninjau kembali untuk bagian-bagian zakat yang ditujukan kepada orang yang dijinakan hatinya atau al-mu'allafat qulubuhun mengenai syarat-syarat pemberiannya. Nah, lanjut ke perkembangan politik pada masa Umar bin Khattab ini tidak hanya perluasan wilayah tetapi juga menyangkut dengan pemerintahan seperti memperbaiki administrasi negara yang mencontoh administrasi Persia, mengatur administrasi pemerintahan menjadi 8 wilayah provinsi seperti Makkah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufrah, Palestina, dan Mesir. Kemudian pemerintah dikelola oleh 2 pemerintah, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang menggunakan sistem desentralisasi. Khalifah Umar juga membentuk badan-badan khusus pemerintah yang meliputi badan yudikatif di bagian hukum dan badan eksekutif di bagian pemerintahan. Kemudian Umar menunjuk seorang sahabat-sahabat terpercaya sebagai hakim yang ditempatkan di setiap wilayah. Umar juga membangun lembaga-lembaga yang disebut Ahlul wal Aqdi, yakni Majelis Syura atau Dewan Penasihat yang terdiri atas Dewan Penasihat Tinggi, Dewan Penasihat Umum, dan Dewan di antara 2 dewan. Maksudnya yakni Dewan di antara 2 dewan yaitu kaum Ansor dan Muhajirin yang sebagai pemuka suku untuk membahas kepentingan-kepentingan umum serta khusus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fareha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farehatus Soleha, saya dari kelas TAI 2F. Di sini saya dari kelompok 5 yang membahas tentang pemerintahan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian wabah besar yang menimpa masyarakat Arab di masa Umar bin Khattab. Wabah tersebut adalah wabah epidemi yang meledak di An-Nawas atau Syria pada tahun 17 Hijriah dan menjalar bahkan ke Mesopotamia. Berlanjut sampai tahun 18 Hijriah. Guna menemukan sarana pencegahan, Umar sekali lagi pergi ke Syria. Abu Ubayyah dan yang lain datang beberapa jauh untuk menerima khalifah. Mendengar rincian epidemi dari Panglima, Umar memanggil rapat para sahabat untuk mempertimbangkan situasi tersebut. Suatu sabda Nabi juga diusung untuk diperhatikan, yang melarang pandangan baru untuk berkunjung ke tempat yang menderita wabah.
Berdasarkan ini, khalifah bertindak untuk meninggalkan ide bergerak maju lebih jauh. Apakah Anda melarikan diri dari takdir Tuhan? Itu pertanyaan dari Abu Ubadiyah. Ya, kata Umar, dari satu takdir saya lari ke takdir yang lain. Maksudnya di sini adalah yang berarti jika suatu tempat itu ditakdirkan menderita wabah sesuai takdir ilahi, maka yang lain aman sesuai takdir ilahi pula. Abu Ubadiyah diinstruksikan agar menggeser pasukannya dari tanah rendah di mana mereka berkemah dan mencarkannya ke puncak-puncak, yaitu bukit. Dia memberikan perintah segera atas instruksi tersebut. Tetapi bagi dirinya sendiri ternyata sudah terlambat. Dia sudah terinfeksi di mana dia gugur dalam perjalanan. Kematiannya diikuti oleh sahabat lain yang cemerlang, Mu'addah bin Jabal. Akhirnya Amr bin As menyebarkan pasukan sepanjang perbukitan dan karenanya epidemi bisa dikontrol. Tetapi hanya sesudah itu wabah disebut telah mencabut nyawa 25.000 orang dari kaum muslim. Nauzubillahi min dzalik. Perintah Umar akan memindahkan pasukan dari daerah yang terinfeksi, memberi penerangan atas kebenaran. Maka dari sabda Nabi, yang dimaksud Nabi adalah bahwa orang-orang dari daerah yang terkena wabah jangan membawa penyakitnya ke penghuni daerah lain. Ide khalifah adalah mengontrol penyebarannya. Ini tidak lain dimaksud agar mereka yang terinfeksi oleh wabah itu hendaknya meninggal di mana mereka berada. Bukan berarti mereka pergi ke tempat di mana mereka harus menyebarkan wabah. Itu yang tidak diinginkan oleh Khalifah Umar. Untuk mengobati kehancuran akibat wabah itu, Umar mengadakan perjalanan ke Syria untuk yang ketiga kalinya. Di perjalanan dia berhenti di Aila di ujung teluk Ain Gabah sebagai tamu bishop setempat. Kemeja khalifah yang robek di perjalanan dijahit oleh bishop dengan tangannya sendiri. Itu menunjukkan betapa hubungan persahabatan dari waktu antara Muslim dengan Kristen. Dalam tahun ini pula, yakni tahun 18 Hijriah, Arabia dikunjungi oleh bencana kelaparan yang dahsyat, di mana khalifah sendiri secara pribadi bekerja sosial sebagai buruh biasa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. D. Terbunuhnya Khalifah Umar dan terpilihnya Utsman. Terbunuhnya Umar bin Khattab sangat tragis. Seorang budak bangsa Persia bernama Fairuz atau Abu Lulu'ah secara tiba-tiba menyerang dengan tikaman pisau tajam ke arah khalifah yang akan mendirikan salat subuh yang telah ditunggu oleh jamaahnya di Masjid Nabawi di pagi buta itu. Khalifah terluka parah dan pembandingannya ia mengatakan syura atau komisi pemilih yang akan memilih penerus tongkat ke khalifahnya. Khalifah Umar wafat 3 hari setelah peristiwa atas dirinya, yaitu 1 Muharram 23 Hijriah atau 644 Masehi. Khalifah Umar juga membentuk sebuah komisi
yang terdiri dari 6 orang calon dengan perintah memilih salah seorang dari mereka untuk diangkat menjadi khalifah baru. Mereka itu ialah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdullah. Ditambah kepada Komisi 6 itu, tetapi ia hanya mempunyai hak pilih dan tidak berhak dipilih. Mekanisme pemilihan khalifah ditentukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu yang berhak menjadi khalifah adalah yang dipilih oleh anggota formatur dengan suara terbanyak. Kemudian apabila suara terbagi menjadi 3-3, Abdullah bin Umar yang berhak menentukannya. Dan yang terakhir, apabila campur tangan Abdullah bin Umar tidak diterima, calon yang dipilih oleh Abdullah bin Auf harus diangkat menjadi khalifah. Jika ada yang menentangnya, wajib dibunuh. Melalui persaingan yang agak ketat dengan Ali, Sidin Syura akhirnya memberi mandate kekhalifahan kepada Umar bin Affan. Baik, untuk kesimpulannya yaitu Umar bin Khattab dinobatkan menjadi khalifah pada masa kepemimpinannya dimulai pada tahun 13 sampai 32 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Umar memimpin selama 10 tahun 6 bulan 4 hari. Selama pemerintahan Umar hampir tidak ada permasalahan yang tidak ada diselesaikan. Umar selalu mempunyai kemampuan untuk mengatasi setiap permasalahan yang muncul. Meskipun permasalahan itu sangat sulit, akan tetapi Umar selalu memiliki semangat yang tinggi dan strategis itu untuk mengatasinya, sehingga permasalahan tersebut akan menjadi permasalahan yang mudah dan seakan-akan bisa dihadapi dalam hidupnya. Baiklah, untuk sarannya dari kelompok kami yaitu harapan penulis bahwa makalah ini menggambarkan kepemimpinan pada zaman Umar bin Khattab yang selalu berpegang pada hukum Al-Quran dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih perlu masukan dan saran dari teman-teman mahasiswa dan dosen pembimbing. Saya tutup akhiri kata dengan lafaz wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.